konfliknya konflik menyangkut jantung dan saraf NO loh ini loh Mas. Kalau ingin mengembalikan khitah ya sarafnya harus sehat dulu dong. Logikanya kan begitu. Kalau ingin mengembalikan ke khitah NO, sarafnya harus sehat, pijet dulu. Kalau memang ada otot-otot yang kesleo, jangan otot kesleo langsung dipakai main bola. Kaki baru kesleo, dipaksa untuk main bola, ya remuk kakinya Mas. Seperti sekarang ini saya podcast dengan Mas Cherly, ini koridor saya sebagai orang NO, berbicara dengan moral, fakta moral yang fakta historis tentang moralitas yang ada di internal PBNU sekarang ini. Dan ini pun sudah sifatnya saya sifat mengklarifikasi biar publik itu betul-betul mendapatkan pemahaman yang mendalam, tidak terkecoh oleh kesalahpahaman, betul-betul clear and distinct ideas. Kemudian dalam konteks ini Gus Yahya mengapa bersikap seperti ini? Karena Gus Yahya alasannya adalah al-hifadzu ala syar'iyatil mu'tamari. Gus Yahya punya alasan mempertahankan legitimasi muktamar. Tapi tidak kalah serunya juga alasan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Apa itu alasan Kiai Haji Mustafa dalam konteks ini? Tashilul intiqali ilal mu'tamari. Alasannya memfasilitasi transisi menuju muktamar. Makanya saya juga memahami betul posisi Kiai Zulfa Mustafa, posisi yang terjepit. Posisi Kiai Zulfa di mana dalam konteks isu yang diangkat ini? Posisi Kiai Zulfa adalah al-ittihamu bi annahu adatun li tasyri'il azli. Tuduhan menjadi alat legitimasi pemecatan, Mas. Akhirnya posisinya dia dapat posisi itu. Dan itu mewah loh Mas, karena jadi ketua PBNU kan kosnya tinggi Mas. Nah, ini tidak melalui kos langsung jadi ketua PJ PBNU kan ya mewah juga. Bercandanya kan gitu. Jalur singkat Pak Ge, jalur singkat itu namanya. Iya, jalur singkat tanpa mengeluarkan energi tenaga udah bisa jadi ketua umum PBNU kan Mas. Oke, terakhir Mas. Al-hadafu an-nihaiyu, tujuan akhir. Tujuan akhir Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Apa Mas? Oh enggak. Ada pertanyaan? Oke. Lanjut Pak. Oke. Tujuan akhir dari isu yang diangkat Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Mengembalikan NU ke khitah. Tapi kan ada pertanyaan besar dari Mas Cherly, apa iya? Ada pertanyaan besar dari publik, apa iya? Kalau ingin mengembalikan NU ke khitah, mengapa harus konflik dulu? Konfliknya konflik menyangkut jantung dan saraf NU loh ini loh Mas. Kalau ingin mengembalikan khitah ya sarafnya harus sehat dulu dong. Logikanya kan begitu. Kalau ingin mengembalikan ke khitah NU, sarafnya harus sehat, pijet dulu. Kalau memang ada otot-otot yang kesleo, jangan otot kesleo langsung dipakai main bola. Kaki baru kesleo, dipaksa untuk main bola, ya remuk kakinya Mas. Nah, ini argumentasi moral saja Mas saya. Karena argumentasi di luar moral saya tidak bisa mengeluarkan sebagai bentuk kecintaan saya terhadap NU. Saya ditanya, kenapa Kang Obed kok secara publik menyampaikan itu? Saya secara publik, kapasitas saya berbicara secara moral. Pembongkaran itu kan tidak saya semua, malah justru ada yang dari internal PBNU, ada sosial media luar misalnya. Saya nggak akan mengeluarkan itu, Mas, karena saya cinta pada NU. Padahal data di kepala saya tentang NU itu banyak sekali, Mas. Tidak semua saya ungkapkan. Saya tahu koridor saya sebagai orang NU. Apa yang harus saya ungkap tentang NU dan apa yang tidak boleh saya ungkap tentang NU. Seperti sekarang ini saya podcast dengan Mas Cherly. Ini koridor saya sebagai orang NU berbicara dengan moral, fakta moral yang fakta historis tentang moralitas yang ada di internal PBNU sekarang ini. Dan ini pun sudah sifatnya saya sifat mengklarifikasi biar publik itu betul-betul mendapatkan pemahaman yang mendalam, tidak
terkecoh oleh kesalahpahaman, betul-betul clear and distinct ideas. Itu, Mas. Nah, kemudian dalam konteks ini Gus Yahya mengapa bersikap seperti ini? Karena Gus Yahya alasannya adalah al-hifadzu ala syar'iyatil mu'tamari. Gus Yahya punya alasan mempertahankan legitimasi muktamar. Tapi tidak kalah serunya juga alasan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Apa itu? Alasan Kiai Haji Mustafa dalam konteks ini, tashilul intiqali ilal mu'tamari. Alasannya memfasilitasi transisi menuju muktamar. Makanya saya juga memahami betul posisi Kiai Zulfa Mustafa, posisi yang terjepit. Kalau istilah judul podcast sama Shirley itu kan, baik Gus Yahya maupun Kiai Zulfa adalah korban otoritas kebijakan Kiai Haji Miftahul Ahya. That's good idea. Itu adalah ide yang bagus, Mas Shirley. Karena itu simpulan yang cerdas dari Mas Shirley menurut saya. Itu saja, Mas. Karena sudah 31 menit, barangkali ada dialog atau komentar-komentar dari Mas Shirley. Silakan, Mas Shirley. Ya, baik Pak Kiai. Ini kita ingin menyentuh sedikit kepada ketakutan struktural, Pak Kiai. Ini kan juga banyak kiai sepuh itu ya kan Kak untuk islah, kemudian ataupun MLB. Terus kemudian kemarin juga mosi tidak percaya juga terkait tentang forum kiai se-Jawa gitu ya. Nah, ketika Rois A memonopoli legitimasi keagamaan dan moral Pak Kiai, siapa yang berani berbeda pada posisi hari ini? Karena kita melihat fenomena saran ataupun masukan daripada kiai sepuh, terutama yang kemarin yang kita petakan itu adalah pernyataan daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menyerukan terhadap islah dan MLB. Kemudian beliau juga tidak setuju pengangkatan terkait tentang PJ Ketum Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, ini seperti apa Pak Kiai untuk lebih memetakan ketakutan struktural Pak Kiai? Ini yang publik perlu harus tahu juga. Oke, Mas. Saya dapat WA dari ulama besar, Mas, di Indonesia. Nggak usah saya sebutkan namanya. Terus kemudian saya jawab, Mas, terkait dengan pertemuan kiai di luar struktural dari pihak Mustasyar. Jawaban WA saya begini, saya baca, Mas ya. Pertemuan itu sekedar silaturahim saja, tidak ada ketetapan hukum yang mengikat. Ini jawaban saya, Mas, sekali lagi saya ulang. Ya. Ada berbeda dengan keabsahan rapat yang resmi seperti Suriah, Pleno, dan Muktamar. Suriah merekomendasikan Pleno, Pleno merekomendasikan MLB secara berjenjang. Rekomendasi berjenjang itu memiliki kekuatan ketetapan hukum. Setiap rapat yang tidak memiliki rekom berjenjang dan berkekuatan hukum, dipastikan rapat itu tidak sah, Mas. Rapat di Lirboyo itu sekadar kumpul-kumpul yang digagas para kiai mustasyar. Mustasyar menurut ADART itu penasehat. Mustasyar itu bukan instansi rapat pengambil keputusan yang resmi. Nah, kemudian saya tutup dengan kalimat pendek, thanks and salam rindu untuk NU-ku yang kucintai demi masa depan Indonesia yang membebaskan dan mencerahkan umat. Untuk Indonesiaku. Ya, saya jawab begitu, Mas. Oke, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, baik Pak Kiai. Ini dampak ke publik Pak Kiai. Publik ini kan perlu. Ini sebentar. Ada tag penutup yang saya tulis, Mas. Oh, nggih, monggo Pak Kiai. Enggak juga. Dalam kegiatan tersebut paling beberapa saat juga di situ ada Gus Yahya dalam pertemuan tersebut sebagai upaya bertahan dari gempuran konstitusi sebenarnya, Mas. Analisis saya. WA ini saya baca karena di sini ada hal filosofis yang reflektif keluar dari kesadaran saya merespon fenomena atas pertanyaan kiai besar ini. Nggak saya sebutkan namanya. Saya memang dari dulu nggak pernah mempublish siapapun yang WA ke saya atas nama dia, tidak pernah, Mas. Itu bagian daripada etika berkomunikasi menurut saya, Mas. Melindungi hak. Oke, terima kasih, Mas. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Kiai. Kemarin saya sudah merangkum riset di tanggal 20 November ketika surat Suriah
itu dikeluarkan oleh Rois Am, kemudian sampai dengan tanggal 18 Desember kemarin. Kenapa 1 bulan? Supaya kita melihat pemetaan juga seperti apa, itu persepsi publik di sosial media. Dan dari hasil yang saya temukan, itu 72% itu publik tidak membela struktur PBNU. Nah, apakah ini disebut hal yang wajar Pak Kiai jika publik kemudian tidak mau membela PBNU secara struktural karena melihat ketidakadilan internal atau seperti apa Pak Kiai mungkin? Struktural dan kultural di Nahdien itu Mas, itu bisa dipertemukan. Tapi titik pertemuan ini dari keduanya masing-masing punya al-ahaq wal mustahak. Hak untuk berefleksi sebagai Nahdien struktural, hak untuk berefleksi sebagai Nahdien kultural. NU itu tidak hanya milik Nahdien struktural, Mas. Tapi Nahdien struktural juga punya, Nahdien kultural juga punya hak terhadap NU. Makanya kalau Nahdien kultural merasa paling punya NU salah. Kalau Nahdien struktural merasa paling punya NU juga salah. Karena NU ini sudah sebagai simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus sebagai simbol pribumisasi Islam Wali Songo, Mas. Yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi NU itu sebagai simbol. Maka Mas Sherly meskipun nggak ada namanya di struktur NU, Mas Sherly punya hak untuk mengatakan NU kultural. Ya. Yang duduk di struktur NU punya hak untuk mengatakan NU struktural. Dan perlu diketahui, NU ini sudah menjadi simbol keberagaman di Indonesia dan simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekaligus simbol pribumisasi Islam. Karena kalau ingin mencari sumber keberagaman, keanekaragaman, ya di NU. Karenanya menjadi konsumsi publik ketika menjadi elit PBNU, tapi perspektifnya perspektif Yamani, Yaman, bukan perspektif Al-Jawa, Nusantara. Ya. Seperti apa perspektif Yaman itu? Perspektif Yaman adalah perspektif yang tidak mengenal unggah-ungguh, tidak mengenal kompromi. Seperti apa perspektif Jawa, Nusantara? Mengenal unggah-ungguh, mengenal kompromi, Mas. Kalau Yaman itu kalau sudah punya pendapat itu ya sudah. Kayak suasana itu penuh hegemoni, jumawa gitu, Mas. Gambarannya, sampelnya ada di FPI Rizik Syihab itu. Kalau Jawa itu harusnya unggah-ungguh, mau sambang rapat, mau diskusi, mau islah, mau damai, bukan keras-kerasan. Kalau keras-kerasan itu model orang Arab, seorang Jawa Nusantara itu modelnya nggak keras-kerasan, modelnya itu mana yang terbaik, ayo kita bareng-bareng, mana yang kurang baik, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Itu tradisi yang lentur, yang luar biasa, Mas. Tradisi wasatiyah yang luar biasa. Tradisi moderat yang luar biasa menurut saya. Itu Mas Sherly. Monggo, nanti saya minta waktu untuk penutup membaca sajak sedikit Mas dari syair Arab Mas. Ya, berarti kesimpulan akhir Pak Kiai yang tadi Pak Kiai sampaikan kan NU juga rumah besar. Tidak boleh ada yang merasa paling berhak atas NU. Termasuk tadi juga Pak Kiai sampaikan kultur NU hari ini juga mendapatkan pengaruh luar juga daripada kultur Yamani gitu kan, yang memang otoriter di dalam ambil keputusan Pak Kiai. Begitu Pak Kiai ya? Iya. Ya. Jawaban saya singkat, iya. Iya. Artinya sudah memetakan itu gitu. Kita udah paham artinya kultur NU ini sudah bukan lagi murni seperti pendahulu-pendahulu NU sebelumnya, karena sudah banyak masuk. Untuk era sekarang ini Mas, ini Mas. Sekarang ini betul. Kalau untuk era sebelum sekarang tentu tidak, sangat Jawa, Nusantara. Kalau untuk era nanti insya Allah berubah menjadi Nusantara lagi lah Mas, insya Allah. Insya Allah. Ya, era sekarang ini kan elit PBNU kita ini kan eranya era Yaman sekarang ini. Ya. Jadi era pengurus besar Nahdlatul Ulama, era sekarang ini era Yaman Mas, bukan era Nusantara Mas. Ya, baik. Jadi kayak antitesis dengan era sebelumnya. Kalau era Kiai Said Agil Sirot kan dulu eranya Islam Nusantara. Ya, masih ada itu. Sekarang ini kayak fenomena alamiah jawaban, karena dulu ada era Islam Nusantara, sekarang ada era Islam
Hadramaut. Dan itu trans ideologi nasional loh Mas. Hadramaut itu ideologi transnasional itu. Saya nggak tahu kenapa harus masuk dalam pola berpikir elit NU sekarang ini. Saya nggak tahu itu Mas penyebabnya. Nanti kalau saya salah menyebut tanpa riset tentu hoak gitu nanti. Ya betul. Tapi saya berharap nanti eranya kembali lagi kepada sebuah sintesis, yang sintesis itu tegas, jelas, kembali kepada Islam Nusantara. Wah.